pancur sisada melameringis mo bagai turang ale mardina kalakmo bekel masada duan dando ale kaditapo duan dando ale kaditapo. Desa adalah permukiman manusia yang letaknya di luar kota. Dalam bahasa sehari-hari, desa disebut juga sebagai kampung. Dalam bahasa Batak, desa disebut juga sebagai uta, kuta, ataupun huta. Dalam bahasa lain seperti bahasa Minang, desa disebut sebagai nagari. Sedangkan dalam bahasa Jawa, desa disebut sebagai dusun. Desa Belangmalu merupakan salah satu dari 11 desa atau kelurahan yang berada di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 4,39 km persegi dan berlokasi hanya sekitar 0,5 km dari pusat kecamatan. Secara geografis, Desa Belangmalu berbatasan langsung dengan Kelurahan Batangberuh dan Kelurahan Sidi Angkat. Secara administratif, Desa Belangmalum terbagi menjadi 5 dusun. Aktivitas masyarakat Desa Belangmalum yang paling dominan adalah sebagai petani. Dengan mayoritas warganya bergantung pada sektor pertanian, desa ini termasuk ke dalam kategori desa pertanian. Lahan-lahan di desa ini digunakan untuk menanam padi, kopi, dan berbagai jenis sayuran. Sistem pertanian di Desa Belangmalum umumnya masih bersifat tradisional. Meski belum menggunakan sistem irigasi modern secara luas, kekompakan dan semangat gotong royong antar petani tetap menjadi kekuatan utama dalam menjalankan aktivitas pertanian sehari-hari. Di berbagai daerah di Indonesia, praktik pertanian berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan dan budaya setempat. Misalnya di Pulau Jawa, sebagian desa menggunakan sistem irigasi yang tertata rapi sehingga memungkinkan penanaman padi lebih dari 1 kali dalam setahun. Di Bali terdapat sistem subak, yaitu pengelolaan air secara komunal yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Di Sumatera Barat dan beberapa bagian di Sumatera Utara, masyarakat mengelola ladang berpindah dan membudidayakan tanaman tahunan seperti kopi dan karet. Sementara di Nusa Tenggara Timur, pertanian lahan kering menjadi andalan dengan komoditas seperti jagung dan ubi. Dalam hal ini, Desa Belangmalu memiliki kesamaan dengan desa-desa lain dalam hal ketergantungan pada sektor pertanian serta nilai kebersamaan dalam bekerja. Adapun pendekatan dan metode pertanian di masing-masing daerah tentu menyesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, dan budaya. Desa Belangmalu misalnya, memanfaatkan lahan dataran tinggi untuk menanam padi, kopi, dan sayuran sesuai dengan iklim setempat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun cara dan sistem bertani berbeda-beda, semangat menjaga lahan dan hidup berdampingan dengan alam tetap menjadi nilai utama di banyak desa pertanian di Indonesia. Nama Desa Belangmalum sendiri berasal dari bahasa Batak Pakpak yang artinya sumber air yang jernih. Sebenarnya, nama desa ini adalah Belangmalum, tetapi yang tertulis di pusat menjadi Belangmalum. Desa Belangmalum pada mulanya adalah sebuah perkampungan adat yang dipimpin oleh marga angkat sebagai raja adat. Sebelum kekuasaan diserahkan kepada marga angkat, wilayah desa ini terlebih dahulu dikuasai oleh marga Saraan dan pada tanggal 28 Mei 1876, marga Saraan secara resmi menyerahkan kepemimpinan kampung ini kepada marga angkat. Mulai saat itulah banyak orang pendatang dan misionaris datang ke desa ini. Bentuk pemerintahan Desa Belangmalum sebelumnya bercorak kerajaan adat, kemudian mengalami perubahan menjadi sistem pemerintahan desa. Desa Belangmalum sudah ada sejak masa kolonial ketika Belanda melakukan ekspedisi militer ke Dairi untuk menangkap Sisinga Maharaja ke-12. Tugu Marga Angkat Permangmang yang ada di Desa Belangmalum ini merupakan simbol penghormatan kepada leluhur marga angkat yang berasal dari daerah tersebut. Tugu ini juga memuat nilai-nilai adat dan falsafah hidup masyarakat Desa Belangmalum. Di bagian atas terdapat tulisan silang selima yang menggambarkan struktur adat di Desa Belangmalum. Sementara di bagian tengah tertulis
Angkasa Kininduma Hangke Inang Mijaya, yang menurut penuturan Sekretaris Desa Belang Malum bermakna bahwa rajin pangkal makmur, malas pangkal miskin. Tulisan ini mencerminkan semangat kerja keras dan nilai hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Belang Malum. Dalam Maret 2025, jumlah penduduk Desa Belang Malum tercatat 2.474 jiwa, terdiri dari 1.230 laki-laki dan 1.244 perempuan, dengan total kartu keluarga yang tercatat sebanyak 657 kartu keluarga. Ciri khas dari Desa Belang Malum ini adalah Desa Belang Malum mencakup dengan kedekatan alam, yaitu mata pencariannya yang dominan lebih ke arah agraris, contohnya pertanian kopi, bahkan jagung dan tanaman-tanaman muda lainnya. Mayoritas mata pencarian di Desa Belang Malum adalah sebagai petani, yang dimana petani sebanyak 600 orang. Penduduk rata-rata dari Desa Belang Malum ini rata-rata berusia 20 sampai 64 tahun. Pada data 2019, penduduk Desa Belang Malum ini tercatat 1.352 jiwa belum kawin dan 898 jiwa yang sudah kawin. Terdapat 4 jiwa yang cerai hidup dan 11 jiwa cerai mati. Pada laporan kematian 2025, kematian ada 4 orang dan kelahiran juga ada 4 orang. Dengan catatan data perpindahan masuk dan keluar juga tergolong stabil atau angkanya bisa kita katakan relatif kecil. Nah, pada tahun 2019 tercatat bahwa penduduk Desa Belang Malum yang lulus dari SLTA sebanyak 647 jiwa, 624 tidak sekolah, SLTP sebanyak 398 jiwa, tamat SD sebanyak 253 jiwa, belum tamat SD sebanyak 315 jiwa, D1 28 jiwa, D3 44 jiwa, S1 55 jiwa, S2 1 jiwa, S3 tidak ada yang tercatat. Pertaki adalah sebutan kepala desa pada masa kolonial pada suku Pakpak, yang dimana Desa Belang Malum ini pada masa itu masih menggunakan kata pertaki ini atau yang disebut dengan kepala desa pada saat itu sempat memimpin Desa Belang Malum ini, yang dimana tercatat sampai sekarang ada 16 kepala desa Belang Malum yang pernah menduduki kepemimpinan menjadi kepala desa atau pertaki. Yaitu yang pertama ada Kusan Angkat, yang kedua ada M. Situmorang, yang ketiga ada Jen Peter Situmorang, yang keempat ada Huta Juluh, yang kelima ada Parasin Angkat, yang keenam ada Daulat Hutauruk, yang ketujuh ada Jaurus Malau. Akan tetapi Jaurus Malau ini meninggal dunia dan digantikan oleh PJ Kepala Desa yaitu Horas Naibaho dari tahun 1996 sampai 1999. Selanjutnya dilakukan pemilihan lagi dan terpilihlah Rana Peluman Tobing sebagai kepala desa pada tahun 1999 sampai 2004 dan digantikan lagi pada tahun 2004 oleh PJ kepala desa yaitu James Yanturi dari tahun 2004 sampai 2025. Dilakukan pemilihan lagi yaitu Sehat Hautauruk menjadi kepala desa pada tahun 2005 sampai 2011. Pada tahun 2011 Tiopan Simbolon menggantikan PJ Kepala Desa dan terpilihlah Esron Simanungkalit dari tahun 2011 sampai 2017 sebagai Kepala Desa dan PJ Kepala Desanya adalah Francion Bakara. Yang ke-15 itu ada Sehat Hautaruk dan pada saat ini Kepala Desa ke-16 yaitu Sunta Tutur Simorangkir tercatat pada tahun 2023 sampai sekarang tercatat sebagai Kepala Desa Belang Malum. Yang menduduki agama paling tinggi di Desa Belang Malum yaitu Kristen Protestan dengan angka mencapai 86,64%. Desa Belang Malum terus berkembang, tidak hanya dari segi infrastruktur, tetapi juga dalam tata kelola keuangan yang transparan dan berdaya guna. Salah satu sumber kekuatan ekonomi desa adalah Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, yang berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp469.500.000.
Ini menjadi bukti bahwa potensi ekonomi lokal dapat untuk kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, pemerintah pusat melalui APBN turut memberikan perhatian besar terhadap pembangunan desa dengan mengalokasikan dana sebesar Rp790.392.080. Dana ini digunakan untuk menjalankan 7 program strategis desa, antara lain pengentasan kemiskinan, penanggulangan stunting, ketahanan pangan, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, pengembangan potensi lokal, pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan desa digital, dan pembangunan yang berbasis pada program padat tunai. Adapun alokasi dana yang diberikan, rinciannya adalah yang pertama, kemiskinan melalui bantuan langsung tunai mengeluarkan dana sebesar 15%, yang tercatat 22 kartu keluarga, yang satu kartu keluarganya diberikan sebesar Rp300.000. Yang kedua, penanganan stunting mendapatkan dana sebesar Rp16.262.000. Yang ketiga yaitu ketahanan pangan, alokasi dana sebesar 20% atau sebesar Rp167 juta. Yang keempat, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim mendapatkan dana sebesar Rp7 juta. Yang kelima, pengembangan potensi desa mendapatkan dana sebesar Rp27.595.000. Yang keenam yaitu pemanfaatan teknologi untuk desa digital mendapatkan dana sebesar Rp7.192.000. Dan yang ketujuh, pembangunan berbasis padat karya tunai mendapatkan dana sebesar Rp4 juta. Ketujuh program desa ini harus disesuaikan dengan kebutuhan para warga yang disepakati melalui musyawarah desa. Selain itu, pemerintah kabupaten atau kota juga memberikan dukungan melalui dana sebesar Rp471.484.000. Dana ini dimanfaatkan untuk mendukung operasional aparatur pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan sosial kemasyarakatan agar tercipta desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Desa Blangmalum juga memiliki 6 organisasi, diantaranya yaitu yang pertama Karang Taruna Tunas Harapan, yang kedua Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, yang ketiga LPMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang keempat BPD atau Badan Permusyawaratan Desa, yang kelima Halibema, dan yang keenam kelompok tani. Adapun kegunaan dari organisasi-organisasi desa ini yaitu menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, penyaluran dan penampungan aspirasi masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu, Desa Blangmalum juga memiliki fasilitas umum berupa 2 gereja HKBP, 1 puskesmas, 1 musola, 1 SD negeri, dan 1 TK. Pembangunan infrastruktur di desa memerlukan perencanaan yang baik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik masing-masing desa. Artinya fasilitas desa dibangun untuk tujuan desa memenuhi kebutuhan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan lain-lain.